Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sebagai bentuk syukur kita atas karunia nikmat umur yang Allah amanahkan kepada kita, saat ini kita hadir di tempat ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita taufik untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketaatan ibadah kepadanya sampai akhir hayat kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba dalam menjalankan ibadah, ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Tabaraka wa taala tentunya tidak akan lepas dari berbagai macam rintangan, ujian dan cobaan. Seorang hamba dalam menjalankan ibadah kepada Allah akan senantiasa dibayangi dan diiringi oleh perkara-perkara yang tentunya datang dari musuh yang abadi, yang tidak lain adalah syaitan laknatullah alaihi. Karena syaitan tidak akan pernah diam, syaitan tidak akan pernah merasa tenang ketika melihat seorang hamba nikmat dalam ibadah. Syaitan tidak akan pernah tinggal diam ketika manusia merasakan sensasi nikmat dari sebuah ketaatan. Oleh karenanya syaitan pernah memproklamirkan dirinya di hadapan Allah dengan kata-kata fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Rabb, dikarenakan engkau telah mencapku sebagai manusia yang terkutuk, sebagai makhluk yang terkutuk, maka aku benar-benar berjanji akan menyesatkan manusia dari jalan engkau yang lurus. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dengan tujuan supaya nanti ke akhir kau tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia bersyukur. Di ayat yang lain wala ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin, kami benar-benar akan menggelincirkan seluruh manusia yang ada di dunia ini kecuali mereka orang-orang yang beribadah kepadamu dengan penuh keikhlasan. Makanya syaitan ini termasuk makhluk yang ketika dia berdoa Allah langsung kabulkan. Kan dalam memohon kepada Allah dan berdoa itu semua doa itu kan pasti dikabulkan. Hanya ada yang cash, ada yang delay gitu kan, ada yang diganti gitu. Yang cash itu orang-orang yang ketika dia berdoa langsung Allah penuh. Nah, salah satunya syaitan. Ada yang dia berdoa tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik yang dia butuhkan. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Bahkan sebetulnya dalam hidup ini lebih banyak perkara-perkara yang Allah berikan kepada kita padahal tidak pernah kita minta, tapi itu justru yang terbaik untuk kita, benar gak? Orang minta ini, minta naik ini, minta rezeki dalam bentuk uang. Memang ada orang-orang yang gak langsung gitu kan dimudahkan ketika dia meminta, tapi ya Allah singkirkan dia dari bencana. Yang seharusnya misalkan hari Sabtu tanggal 24 ini Pak Maskur keluar dari masjid nginjek tai kotok misalkan terus terpeleset. Ya tapi karena beliau rajin berdoa, maka Allah konversi gitu kan dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang dia minta. Ada yang disimpan nanti kelak di yaumul kiamah. Nah, syaitan ketika dia memohon kepada Allah
Ya, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan. Lalu kata Allah, innaka minal munzarin. Oke. Aku kabulkan permintaanmu dan kau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Ini sebetulnya motivasi Pak buat kita bahwa sebetulnya setan yang jelas-jelas ahlul maksiat saja, yang jelas-jelas sesat gitu kan, yang jelas-jelas terkutuk, ketika dia berdoa Allah memberikan gitu. Apalagi seharusnya kita seorang mukmin yang yakin akan janji Allah, yang yakin dengan keimanannya bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha pemberi rizki, Allah maha penerima taubat. Wah, itu harusnya semakin sering Pak kita memohon dan meminta. Ulah ngadoa teh ngan saukur ketika kita butuh saja. Taubahnya seperti ban serep, ya, digunakan teh kalau ada kebutuhan. Padahal doa itu mukhul ibadah. Sejatinya doa adalah sumsumnya ibadah. Jadi kita berdoa kepada Allah itu bukan hanya karena kita butuh, ya, tapi karena itu adalah ibadah yang bisa kita lakukan kepada Allah. Allah semakin sering diminta, semakin senang. Beda dengan manusia. Manusia sekali, dua kali mungkin aman, ketiga kali mah saya mentawe pagawean gitu kan ya. Insya Allah semakin sering diminta semakin suka dengan si hamba. Maka seringlah memohon dan meminta kepada Allah, ya, bukan karena di saat kita butuh, tapi memang inilah akhlak kita sebagai hamba kepada Allah, ya, menjadikan doa itu sebagai ibadah. Nah, tentu setan adalah musuh yang abadi yang perlu kita waspadai. Tapi sebetulnya ada perkara-perkara yang perlu kita juga waspadai yang tidak kalah pentingnya, yang itu justru datang dari karakter si hamba itu sendiri, ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, dan hadis ini juga disahihkan oleh Albani dalam silsilah as-shahihah. Ada 3 perkara yang kata Nabi ketika itu ada pada diri seorang manusia, maka itulah yang akan membinasakan, mencelakakan, membuat si hamba itu merugi. Apa ketiga perkara itu? Kata Nabi SAW, fa'ammal muhlikat. Adapun yang dapat membinasakan seorang manusia itu adalah yang pertama, fasyuhun muta'un, ya, kekikiran yang dituruti. Yang kedua, ini pasti pada hafal langsung ya. Poin pertama, syukhun muta'un. Yang kedua, wa hawa muttaba'un, hawa nafsu yang dituruti. Yang pertama kekikiran yang diikuti, yang kedua hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga, wal i'jabu al mar'i binafsihi, wal ijabul mar'i binafsihi, ya, seseorang yang merasa ujub, merasa bangga terhadap dirinya. Inilah 3 hal yang harus kita waspadai, kata Nabi SAW, karena 3 perkara inilah kalau ada di dalam setiap diri kita, harus berupaya untuk menghilangkannya, berupaya untuk mengikisnya. Karena bukan hanya rugi ketika memiliki 3 karakter ini, tapi justru muhlikat, ya, mengarahkan kita menuju kepada kesengsaraan. Adapun yang pertama tadi apa? Syukhun muta'un, ya, kekikiran yang diikuti. Kikir, pelit, Pak, itu teh merupakan sebab dari penyakit hati yang tidak lain, ya, tadi sebabnya itu adalah kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Ini sebetulnya nyambung dengan hadis kajian yang
Terakhir yang saya sampaikan apa kemarin Pak? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Saya kemarin ibaratkan seenak-enaknya rest area yang kita tempati, semegah apapun rest area yang kita singgahi. Ke Bogor misalkan ada rest area, enak, nyaman, megah, mewah, tetap akan kita tinggalkan. Kenapa? Karena itu bukan tujuan kita di rest area. Tetap akan kita pergi untuk meninggalkan rest area tersebut. Itulah gambaran daripada dunia, gitu ya. Nah, orang yang kikir, orang yang pelit berinfak, kikir untuk berbagi, pada hakikatnya dia adalah manusia yang tidak beriman akan janji Allah. Kenapa? Karena dia menganggap ketika dia berinfak, mengeluarkan sebagian hartanya berkurang. Padahal Allah dan Rasulnya menjanjikan mana qasad shadaqatun min malin. Harta seorang hamba tidak akan pernah berkurang hanya gara-gara sedekah. Ya, bahkan justru di hadis yang lain mah bal yazdad. Maka justru sebaliknya, kata Allah, janji Allah. Ketika orang senang berbagi, gemar berinfak, itu pada hakikatnya dia sedang mempersiapkan diri untuk menerima balasan-balasan rezeki yang lebih baik yang akan Allah berikan kepadanya. Ya. Bisa ketika berinfak bisa 70, 700, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah berkehendak untuk melipat gandakan sesuai dengan keinginannya. Nah, bahkan keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa gemar berbagi. Di setiap paginya Allah menurunkan para malaikatnya, di antaranya 2 doa yang pasti setiap hari akan datang untuk mendoakan kepada manusia. Satu kepada orang-orang yang senantiasa berinfak, yang satu kepada orang-orang yang menahan dirinya, yang kikir daripada berbagi. Adapun malaikat yang datang kepada orang yang rajin berinfak, gemar bersedekah, ya, maka malaikat itu berdoa dengan kata-kata Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wahai Allah, gantilah harta orang ini disebabkan sedekah yang telah dia keluarkan. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik dari rizki yang telah dia infakkan. Adapun malaikat yang kedua yang datang kepada orang yang pelit, yang kikir, doanya adalah Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kebinasaan, kehancuran disebabkan apa yang telah mereka kikirkan. Naudzubillah. Ya. Tadi saya katakan bahwa orang kikir, orang pelit itu adalah salah satu penyakit hati yang tidak lain disebabkan oleh kecintaan terhadap dunia. Maka seorang mukmin yang yakin akan akhirat semestinya menjadikan apapun di dunia ini, yang ada di dunia ini yang kita miliki termasuk harta adalah sebagai wasilah untuk kesenangan yang abadi yang menanti kita. Makanya orang-orang yang cinta dunia minimal 2 hal, Pak. Yang pertama, dia akan menjadikan segala sesuatu yang seharusnya sebagai wasilah perantara untuk akhirat. Yang kedua, dia akan menjadikan perkara-perkara akhirat sebagai jalan untuk mendapatkan dunianya. Itu Pak, bahayanya kalau orang cinta dunia. Akan menjadikan segala sesuatu yang seharusnya jadi perantara menjadi tujuan. Yang kedua, apa tadi Pak? Bener ini tadi yang saya sampaikan.
Kalau diulang lagi kadang saya juga lupa. Apa yang kedua? Dia menjadikan ya segala sesuatu ya yang terkait dengan akhirat untuk tujuan dunia. Itu lebih parahnya tuh, Pak. Bahkan dia berani bersumpah demi Allah, demi Rasulullah gitu kan ya, bahwa yang saya lakukan ini benar-benar karena Allah, padahal ada udang di balik bakwan gitu ya. Padahal kata Nabi SAW, man kanat hammuhud dunya, barang siapa yang cita-citanya, motivasinya, ambisinya itu hanya sebatas dunia, maka kata Nabi SAW ya, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan cerai-beraikan urusannya, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan tanamkan, akan berikan kefakiran gitu kan ya, yang berada di kedua matanya. Maka alangkah meruginya orang-orang yang menjadikan himmahnya, ambisinya hanya sebatas dunia, karena dia hakikatnya adalah orang-orang yang fakir. Berbeda dengan sebaliknya, orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai himmahnya, justru Allah akan perkokoh segala urusannya, kemudian Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Itu beda, Pak, kalau kaya hati dengan kaya harta, bener nggak? Orang kaya hati makan dengan bakwan wae dah nikmat wae, Pak. Tapi kalau orang kaya hanya dari sisi materi, aduh, Pak. Sok kita saksikan dah berapa banyak orang yang sebetulnya menurut kita teh dia udah kaya, tapi masih karooh we, Pak, harta-harta yang haram, masih kabita untuk korupsi, masih kabita untuk melakukan kezaliman. Yang penting hartanya bertambah. Nah, ini menunjukkan juga sebagai pengingat, Pak, buat kita bahwa syarat untuk menjadi bahagia itu tidak harus dengan materi, tidak harus dengan kemewahan, tidak harus dengan pangkat, jabatan, dan kedudukan. Perhatikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Di akhir ayat itu justru Allah mengatakan syarat bahagia itu cuma satu, Pak. Apa? Takwa. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian meningkatkan ketakwaan, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketundukan dan kepatuhan, dengan sebenar-benarnya takwa, maka kamu akan menjadi orang-orang yang tuflihun. Ya, makanya kalau sholat kan azan ada kalimat hayya 'alal falah, ya kan? Mari kita menyambut datangnya kebahagiaan. Itu kalau hayya 'alal falah. Tapi kalau hayya 'alal falah, itu artinya mari kita bercocok tanam. Karena falahun artinya petani. Maka kalau bisa kita saling mengingatkan. Jangan sampai hayya 'alal falah, nggak boleh kayak gitu. Tapi hayya 'alal falah, gitu ya. Mari kita berlomba meraih kebahagiaan. Jadi syarat bahagia itu yang Allah tunjukkan ya minimal satu, itu takwa. Ya. Kemewahan, pangkat, jabatan tidak menjamin kebahagiaan, tapi ketakwaan sudah pasti dan Allah yang menjamin. Disitulah letaknya kebahagiaan, Pak. Kita tahu Bilal bin Rabah, apa coba yang beliau radhiyallahu anhu miliki? Hartanya jelas tidak sebanding dengan Utsman,
ya baik Abu Bakar. Makanya ketika infaknya juga Abu Bakar sangat dahsyat, luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah? Tapi beliau bahagia, Pak. Beliau azan setiap hari, setiap waktu sholat. Bahkan salah satu perkara yang memasukkannya ke dalam surga adalah sholat 2 rakaat setelah berwudu. Bahagia tuh, Pak. Dan kebahagiaan tentunya memuncak tatkala Nabi SAW menyebutkan bahwa Bilal, Anda mah terumpahnya saja sudah terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Ya, bukan pada materi. Lihat Bilal bin Rabah. Bahkan sepeninggal Nabi Muhammad SAW, beliau diperintahkan untuk menjadi qadhi, ya hakim agung, Pak. Udah jelas itu fasilitasnya mewah, rumahnya, hartanya juga tidak sedikit. Tapi beliau memilih kabur, Pak, menghindari itu, Pak. Coba saking mereka justru merasakan betapa nikmatnya. Karena memang demikian, Pak, semakin banyak harta yang Allah titipkan kepada kita, pada hakikatnya semakin ya siap-siap hisaban nanti di akhirat itu lebih dahsyat. Makanya orang kaya dengan orang miskin masuk surga jauh lebih dulu orang-orang miskin. Sejarah berapa? 500.000 tahun. Orang miskin apa yang mau dihisab? Kalau misalkan masalah sholat dan yang lain sebagainya sama, orang kaya, orang miskin juga dihisab. Tapi orang miskin tidak dihisab dari sisi banyaknya harta. Jadi sebetulnya miskin tidak tercela, sebagaimana kekayaan pun tidak tercela. Dan kalau memang kita memohon kepada Allah, mungkin pengennya mah diuji dengan kekayaan apa dengan kemiskinan, Pak? Pasti fitrah kita pengen dengan kekayaan. Tapi lebih banyak selamat yang mana, Pak? Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kekayaan. Justru yang lebih selamat, yang paling selamat itu adalah ketika kita diuji dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Kalau orang diuji dengan kesenangan, kemewahan, dimudahkan segala urusan, itu kadang dia tidak menyadari bahwa itu adalah ujian. Dianggapnya Allah sedang memuliakan. Tapi ketika seorang diuji dengan sesuatu yang menyakitkan, kesedihan, hilangnya orang yang kita cintai, kadang lebih berhasil ya kembali kepada Allah. Makanya, Pak, sebetulnya musibah, sakit, ujian itu tuh bentuk tanda sayang Allah, perhatian Allah, bahwa Allah masih memperhatikan kita. Justru kalau kita hidup ibadah tahajud jarang, sholat hanya ukur sebatas menggugurkan kewajiban, ya, tapi sehat Pak, rezeki lancar, gak pernah sakit, justru harus hati-hati, Pak. Ya, jangan-jangan Allah itu sudah tidak perhatian kepada kita. Makanya ketika kita dikasih rasa sakit, entah itu sakitnya dalam Islam, jangankan sakit gigi yang dahsyat luar biasa, tertusuk duri saja ketika dia sabar kan akan menjadi penghapus dosa. Ya, kenapa tadi saya katakan contoh sakit gigi? Karena sebetulnya sakit gigi itu sakit yang amat dahsyat, Pak. Sakitnya ampun-ampunan, cekot-cekot, tapi jarang orang yang nengok gitu, Pak. Bener nggak? Sakit gigi itu dahsyat, Pak. Luar biasa. Ya, sakitnya luar biasa, tapi jarang orang, ayo kita nengok ke Pak Eko, katanya lagi kena musibah, sakit gigi. Udah, jarang orang datang. Ya, padahal guling-gulingnya sakit itu luar biasa. Tapi kalau rada elit sedikit, kenapa itu? Lambung, udah orang datang 3 hari. Padahal sakit gigi kadang bisa seminggu. Nyut-nyutan. Lambung mungkin masih bisa lah, menelan ada, bisa. Tapi kalau sakit gigi kadang dikasih apa-apa juga jadi kurang nikmat, bener gak? Jangankan makan, ngomong aja sakit gitu kan. Ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Apa sebaliknya? Kalau lagi sakit gigi lebih baik sakit hati. Itulah manusia, udah gak ada yang cukup. Ya.
Kembali lagi Pak, syarat bahagia itu ya salah satunya adalah takwa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar tatkala dia menemukan satu kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kembali lagi Pak, kata Nabi SAW, perkara yang akan membinasakan seorang hamba kelak di yaumul qiyamah, bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia saja orang ini akan celaka, akan binasa. Karena kikir, pelit, bakhil itu adalah perkara yang akan ba'idun minallah, ya, adalah perkara yang akan menjauhkanmu dari Allah, jauh dari manusia, ya, jauh dari surga, dan mendekatkan kamu kepada neraka. Mana ada Pak di dunia ini manusia yang suka kepada orang pelit, orang yang nggak mau berbagi. Sebaliknya justru orang tuh suka ketika melihat orang tuh, ya, ketika ada permasalahan tetangganya dibantu. Ya, ketika ada yang membutuhkan, mudah untuk masjid, ketika dibangun masjid, dia berupaya dan berusaha. Kenapa? Dan memang sejatinya begitu Pak, orang yang yakin akan akhirat mah. Baru perhatikan ya, tatkala manusia dicabut nyawanya, gitu kan, dia memohon kepada Allah sebetulnya agar dia itu ditangguhkan, dipanjangkan umurnya. Dan pertama kali yang dia minta kepada Allah, andai Allah menangguhkan nyawanya, menangguhkan umurnya, satu Pak as-sodaqo, aku akan bersedekah, berbuat baik, berbuat benar, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Kalimatnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Rabb, ya, tangguhkan umurku sebentar saja, maka niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berinfak, bersedekah, berbuat baik, berbuat benar, ya, dan aku termasuk orang-orang soleh. Aku akan melakukan ketaatan yang dulu tidak pernah aku kerjakan andai engkau menangguhkan umurku. Cuman Allah menjawabkan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan pernah menangguhkan, ya, kematian umur seorang hamba, barang sedikit pun, barang sekejap pun. Jadi kembali lagi, sejatinya orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit itu adalah hakikatnya mereka orang-orang yang tidak beriman akan janji Allah. Karena Allah justru menjanjikan orang yang gemar sedekah, orang yang gemar berinfak, justru mereka adalah orang-orang yang akan Allah ganti rezekinya dengan yang lebih baik. Gitu. Dan Pak, ya, dalam Islam pelit itu ada dua tingkatan. Yang pertama disebut bakhil, yang kedua disebut syuh. Tadi kan kata Nabi yang membinasakan itu syuhun muta, kekikiran, pelit. Nah, dalam bahasa Arab pelit itu kan ada dua, ada bakhil, ada syuh. Kalau bakhil dia pelit tapi hanya untuk ke orang lain, untuk berbagi. Tapi kalau untuk dirinya mah well-wellan gitu kan ya. Nah, yang lebih madorotnya itu yang syuh Pak. Dia bukan hanya pelit ke orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri saja dia pelit, itu syuh Pak. Jadi bukan hanya pelit kepada orang lain, untuk dirinya saja yang seharusnya ketika dia sakit ya gunakan hartanya untuk dia berobat. Enggak, ini Bapak ke dokter itu nggak usah, beli Paramek aja, sayang. Boro-boro ngasih ke tetangga gitu kan, ya makan aja dia mah kalau bisa sebisa mungkin dengan asin gitu kan. Padahal Allah tuh paling suka kepada hamba yang ketika diberi nikmat dia menampakkan bekas nikmat yang Allah berikan. Misalkan Allah berikan harta, kecukupan dan sebagainya,
Ya minimal dia beli kalau ke masjidnya pakaian yang terbaik yang bisa dia gunakan. Dan itu sesuai perintah Allah. Khudzu zinatakum inda kulil masjid, hendaklah engkau memakai pakaian terbaik, kata Allah. Perhiasan terbaik setiap kali kamu memasuki masjid. Ini masuk ke masjid baju teh tadi gitu ya. Giliran ke undangan, jauh-jauh hari udah disiapkan, udah beli heula, bahkan di rumah mah segalanya jadi butut katanya. Akhirnya beli sama istrinya, mah ayo kita ke mall. Ngapain? Kita beli baju kan besok ada undangan. Oh, kalau untuk hal dunia, tapi kalau urusan masjid gitu kan. Gitu ya, Pak. Ya. Nah, kembali lagi, Pak. Jadi ini yang pertama. Perkara yang akan membinasakan itu adalah syuh, kekikiran. Dan tingkatan pelit itu ada dua. Yang pertama bakhil, orang bakhil mah hanya pelit sekedar kepada orang lain, tapi untuk dirinya mau mewah Pak, makan gitu. Nah yang bahaya itu syuh. Dia bukan hanya pelit kepada orang lain, bahkan untuk dirinya saja dia pelit banget gitu kan. Kita lanjut Pak. Yang kedua, wahawa muttaba'un. Ya, hawa nafsu yang dituruti, kekikiran yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti. Ya, ini sebetulnya lebih dahsyat daripada nomor yang kedua, Pak. Kenapa harus kita lebih waspadai? Karena karakteristik dasar hawa nafsu itu adalah menggiring, mendorong manusia kepada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan su', yang kata Allah dalam Al-Quran, innan nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung menggiring, mengarahkan, mendorong manusia kepada perbuatan-perbuatan su'. Maka ini penting untuk kita waspadai. Ya, karena hawa nafsu itu sudah menjadi bagian daripada hidup dan kehidupan kita yang tidak mungkin kita buang, Pak. Hawa nafsu itu nikmat karunia. Dengan hawa nafsu itu kita ada kecintaan kepada harta, ada kecintaan kepada pasangan, ada motivasi untuk memiliki dan sebagainya. Itu hawa nafsu, Pak. Jadi bukan untuk dibuang atau dihilangkan, tapi bagaimana seorang mukmin mampu mendidik, mengarahkan, bahkan meningkatkan kualitas hawa nafsu. Pernah saya sampaikan, kenapa saya katakan meningkatkan kualitas hawa nafsu? Karena ada tingkatannya. Ada tingkatan yang paling rendah, menengah, pas, sedang, ada yang paling tinggi gitu. Dan yang paling rendah itu yaitu nafsu yang masih polos. Ya, yang bawaannya itu pengennya maksiat, nggak merasa genah, betah ketika dipakai ibadah. Ini nafsu yang paling rendah. Dan yang paling tinggi adalah nafsu mutmainnah, yang Allah sudah memanggil sekian lama di dalam Al-Quran dengan kalimat apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tentram. Jadi tingkatan yang paling tinggi mah Pak, tenang, tentram. Jadi kalau kita Pak ibadah, ya kita lakukan dengan rasa senang hati, itu tenang, tentram gitu kan, maka itulah pada hakikatnya berarti hawa nafsu kita sudah terdiri, ya terarah menjadi hawa nafsu yang paling istimewa. Tapi kalau justru khutbah lama sedikit langsung tunduh Pak mata gitu kan ya, imam bacaan panjang ting langsung batuk-batuk dan sebagainya, wah itu mah nafsunya masih nafsu tingkat terendah gitu ya. Kalau ngomongin perkara-perkara tentang yang bermanfaat, tentang Islam gitu kan, malas dia Bapak. Tapi kalau ngomongin orang, ngomongin ya dunia yang semakin
membuat dia seharusnya hati-hati dengan dunia, dia senang. Tapi kalau untuk urusan akhirat dia kadang sulit, Pak, hati-hati. Kalau sudah demikian, ya. Jadi yang kedua yang dapat membinasakan, yang harus kita waspadai, kata Nabi SAW, adalah hawa nafsu yang dituruti. Bahkan dalam beragama, ya, orang yang paling sesat, kata Allah di dalam Quran surat Al-Zukhruf, tidak lain adalah mereka orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Meskipun dia berilmu, tapi Allah sesatkan dia di atas keilmuan. Afara'aita man ittakhadahu ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya? Maka di ayat itu Allah katakan, Allah sesatkan ia dari sisi ilmu. Hati-hati, Pak. Dalam beragama, jangan hanya mengandalkan logika dan hawa nafsu. Karena justru itu yang akan membuat kita binasa. Gitu ya. Orang kalau ibadah, Pak, motivasinya terus, ya, mohon maaf, masih memperturutkan hawa nafsu, nanti susah, Pak. Dihadapkan 1000 dalil pun tidak akan ngepek, tidak akan pernah nerima. Mau 1000, 2000 dalil pun disajikan kepada dirinya, tidak akan pernah nerima tentang kebenaran. Allah sudah tutup mata hatinya untuk menerima kebenaran. Itu parahnya kalau orang yang berilmu memperturutkan hawa nafsu. Dia akan mencari dalil-dalil yang sesuai dengan seleranya, dalil-dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi berapa ribu dalil pun disodorkan, ya nggak akan ngepek. Ini justru lebih berbahaya. Makanya mudah-mudahan, ya, hawa nafsu kita itu mampu kita didik, karena kata Allah dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan, ya, terabnya kedudukan sisi Tuhannya, maka wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu wanahan nafsa, tuh, menahan hawa nafsu. Nahan nafsa kan berarti nahan hawa nafsu, mendidik hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bagi orang-orang yang mampu mengekang hawa nafsunya, tidak lain tempat mereka adalah surga, ya. Itu makanya kata Nabi, al-qaisu man jana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu dana nafsahu, mengkondisikan, memanage hawa nafsunya, ya, sehingga kalau hawa nafsunya termanage, insya Allah yang jadi obsesinya itu adalah amalan setelah kematian, bekal setelah mati, bukan bekal sebelum mati. Ini, Pak, hawa nafsu yang dituruti itu yang kata Nabi akan membuat kebinasaan. Yang terakhir, yang ketiga, wal ijabul mar'i binafsihi, rasa kagum, ya, rasa bangga terhadap diri sendiri, entah itu dengan harta yang dia miliki, rumah yang megah, mobil yang mewah, pokoknya segala sesuatu yang membuat dia takjub. Dan anehnya, Pak, orang-orang yang ujub itu dia tidak meyakini bahwa nikmat yang dia raih itu adalah ada campur tangan Allah. Dia akan menganggap bahwa apapun yang dia raih mutlak hasil daripada pikiran dan kerja kerasnya sendiri. Itu bahayanya orang yang ujub, ya. Termasuk di sini adalah bangga terhadap amalan-amalan soleh, dan ini justru lebih berbahaya. Seseorang mungkin bangga dengan tilawahnya, merasa ujub dengan sedekahnya, merasa bangga dengan dia istiqomah di saat rajin tahajudnya. Awas nih, ini justru yang paling ditakuti oleh Nabi, ya. Laula tudnibun, seandainya kamu tidak berbuat dosa, khosyitu, aku khawatir, ya, ada di dalam hatimu tersimpan penyakit ujub yang itu justru lebih besar daripada dosa dan maksiat.
Itu kata Nabi. Ya, yang aku khawatirkan dari diri kalian itu bukan kalian terlibat perbuatan dosa. Orang kalau berbuat dosa bahkan sadar dia berdosa, itu mudah baginya untuk taubat. Benar nggak Pak? Tapi kalau orang merasa benar dengan merasa bangga dengan amal solehnya, itu kadang justru susah untuk dia taubat. Kenapa? Karena dia nggak merasa bersalah. Kalau orang maksiat ngerasa bersalah nggak Pak? Sadar mabuk itu haram, sadar judi itu haram, sadar ngomongin orang itu dosa, sadar dia berbuat dosa. Maka ada peluang kalau orang menyadari dosa. Tapi kalau orang tidak merasa bersalah, kapan dia bertobat? Makanya yang ketiga ini lebih berbahaya. Ya, kan dalam hadis dijelaskan, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah wa innahu lamin ahlin nar. Di hadis yang lain, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas. Ada seseorang yang semasa hidupnya dia beribadah kepada Allah, dia mengabdi, menghamba. Ya. Di mata manusia itu wah dia mah udah ahli surga, fima yabdu linnas. Tapi wa innahu lamin ahlin nar. Hakikatnya dia itu adalah penghuni neraka. Dan sebaliknya ada orang yang beramalan sepanjang hidupnya dengan amalan-amalan ahli neraka, wa innahu lamin ahlil jannah. Ya, tapi bisa jadi justru dia adalah ahli surga. Dan Nabi menutup perkataannya dengan kalimat wa innamal a'malu bil khawatim. Dan sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya. Jadi di sini Allah menggaibkan jamaah, ya, apa yang akan menimpa dengan diri kita di saat akhir kisah perjalanan hidup kita, di saat kita wafat. Tidak ada seorang pun yang diberitahu apakah kita nanti mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, ataukah dalam keadaan su'ul khatimah. Gaib, sengaja Allah gaibkan ini karena itu tadi Pak. Satu, supaya ini menjadi angin segar buat mereka para pelaku maksiat, bahwa sesungguhnya Allah tuh sabar dalam menanti kalian di pintu taubat. Yang kedua, agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang sampai detik ini mereka tetap istiqomah di atas ketaatan, untuk tidak merasa ujub bangga dengan amalan-amalan yang telah dia lakukan, entah itu dengan tilawahnya, dengan sodakohnya, dengan sholat malamnya. Jangan merasa cukup dengan amal yang sudah dilakukan, bahkan bangga dengan amal yang dilakukan. Karena kita tidak pernah tahu ending daripada kehidupan kita. Itu Allah gaibkan kematian kita. Nggak ada yang tahu kita tuh nanti su'ul khatimah atau husnul khatimah. Tiada lain itu dua hal Pak, agar menjadi kabar gembira bagi para pendosa. Ya. Makanya bisa jadi Pak, surga itu nanti justru dipenuhi oleh para pendosa yang dia rajin bertaubat kepada Allah, ketimbang ahli ibadah yang justru merasa ujub dengan amalan-amalan solehnya. Gitu. Jadi rada ngeri juga, karena ujub itu juga bukan hanya sebatas menyengsarakan ketika di akhirat. Di dunia saja orang nggak suka Pak dengan orang yang bangga dengan dirinya, sok lah gitu bahasa kita, sotoy gitu ya. Gitu. Dan di akhirat kelak dia akan menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa penyesalannya. Kenapa? Karena ujub adalah perkara yang akan membatalkan amalnya. Gitu. Orang sedekah, ada orang yang justru celaka dengan sedekahnya. Ada orang yang sholat, batal sholatnya diterima oleh Allah. Kenapa? Salah satunya penyakit hati, ria, ujub, itu kan ya. Dan bahayanya Pak, kalau orang memiliki penyakit ini, itu akan mudah memandang rendah orang lain. Itu bahayanya Pak. Seakan orang lain mah siapa sih dia, gitu kan. Apalagi ketika kita sholat tahajud misalkan, setan itu kadang gitu. Ketika tidak menggelincirkan manusia dari dosa, maka justru setan menggelincirkan dari sisi ibadah. Ketika ibadah itu tiba-tiba muncul, alhamdulillah ya Allah, orang lain jam segini pada tidur, saya mana ini.
Udah tahajud, udah bangun, hati-hati tuh. Kadang bisikan-bisikan yang dibingkai oleh setan tiada lain untuk melemahkan kita supaya ibadah yang kita lakukan itu tidak bernilai di mata Allah. Akhirnya ketika sholat tahajud dia mungkin selamat dari bisikan setan karena dia segera beristiadah. Paginya Pak setan, ini gimana caranya? Pokoknya si hamba itu pahala tahajudnya gagal, batal. Oh, langsung ada riya di dalam hatinya. Pulang dari sholat subuh teh salaman, aduh gua ngantuk banget bro. Kenapa? Ya malam tahajud gitu kan ya, batal apa? Jadi bahaya itu riya itu, ujub itu ya, bisa membatalkan amal soleh. Makanya sering saya sampaikan Pak, bahwa amal soleh mah rentan untuk gagal. Ada orang yang gagal dengan sedekahnya, nggak batal dengan sholatnya gitu kan. Beda dengan dosa mah sekali dilakukan nggak ada istilah batal, jadi itu dosa. Bapak mabuk minum, jadi nggak ada yang batal. Tapi amal soleh, berapa banyak orang yang sudah sedekah di awal ikhlas, di tengah-tengah nggak ikhlas, ya, di awal, di tengah ikhlas, di akhir nggak ikhlas, atau sebaliknya. Udah dijaga sama Allah teh, ya, pahalanya tuh udah tercatat. Mungkin ada 12 tahun lah dia pernah membantu ponakan-ponakannya. Sekarang ponakan-ponakannya udah pada gede, ngumpul, ada satu acara keluarga, atuh ngomong Pak, keceplosan, ya maneh teh tah si Ujang, si iya disakolahkeun teh ku uwa, lamun eueuh mah baheula kumaha tuh Pak. Rentan untuk gagal, padahal sudah terjaga sekian puluh tahun gitu kan, tapi bisa gagal hanya dengan ya ucapan. Makanya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sekali-kali kamu batalkan, la tubtilu itu berarti gak jadi pahala gitu Pak. Sedekah kalian dengan al-mannu wal adza, menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberi. Nah, kembali lagi, jadi ujub juga merupakan penyakit hati yang patut kita waspadai karena itu akan menghantarkan kita kepada kebinasaan. Berapa banyak orang-orang yang dengan ujubnya, ya, entah itu dalam hal dunia ataupun dalam hal amal soleh, dia binasa dan orang tidak suka. Jangankan Allah, manusia aja tidak suka orang-orang yang membanggakan dirinya. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali kamu berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan, dengan rasa ujub dan sebagainya. Padahal kata Nabi SAW, ya, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allahul izzah. Tidaklah seorang tawadhu, rendah hati, kecuali orang itu akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Gitu Pak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dihindarkan dari 3 sifat ini Pak. Ya, kikir yang dituruti, ya, yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, yang diikuti. Kemudian yang ketiga adalah ujub terhadap diri sendiri. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu yang bisa dipetik di pagi ini, dan kita memohon kepada Allah, beristiadah agar Allah senantiasa menghindarkan kita dari ketiga sifat buruk ini, dan Allah senantiasa jaga hawa nafsu kita, hati kita dari segala keburukan jiwa. Tiada lain agar Allah senantiasa membimbing kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang sukses, bukan hanya di dunia tapi juga kelak di yaumul kiamah. Ada pertanyaan nggak Pak? Alhamdulillah, kalau tidak pertanyaan berarti dihafal ya Pak ya. Boleh pakai bahasa Indonesia Pak? 3 perkara yang membinasakan kata Nabi, apa yang pertama? Sukhun muta'un, kekikiran yang diikuti. Yang kedua, al-hawa atau wahawaun muttaba'un, ya, hawa nafsu yang diikuti. Kemudian yang ketiga, wa i'jab, takjub itu alifnya kasroh, ainnya isdad,
Jab, ya takjub, wal ijabul mar'i binafsihi. Ijabul mar'i binafsihi. Ijabul mar'i binafsihi. Seseorang merasa ujub dengan dirinya sendiri. 3. Ya, itu sajalah. Udah ya Pak, capek dipanjang-panjang juga dah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.